Shalom, selamat malam jemaat Tuhan, berjumpa lagi bersama kami dalam ibadah doa malam pada malam hari ini. Mari siapkan diri kita, hati kita dan pikiran kita untuk kita boleh memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah
ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Angkat penyembahanmu. Kudus-kuduslah Tuhan, nama yang memberi kemenangan bagi setiap kami, nama yang kudus. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau kudus. Kudus-kuduslah namamu. Angkat penyembahanmu, angkat suaramu bagi Dia, sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan Raja di atas segalanya. Haleluya. Kami bermasmur bagi-Mu ya Tuhan. Kami angkat setiap pujian dan sembah kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Angkatlah kasih-Mu yang tidak berkesudahan bagi semua. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Kami tidak akan gentar Tuhan, karena kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sebab Engkau Allah kami yang hidup, yang menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita nyanyikan, sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian Tuhan kasih, mari sama-sama kita tunduk kepala, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi umat-Mu dan mengerti semua pergumulan doa mereka masing-masing. Biarlah pada jam doa ini Tuhan Engkau melawat kami semua, agar supaya setiap pribadi yang ikut doa malam ini sungguh boleh merasakan hadirat-Mu, melawat setiap mereka, dan Tuhan menjawab setiap pergumulan doa, dan biarlah nama Tuhan terus diagungkan dan dipermuliakan. Bapa, kami merindukan firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman kepada kami sekalian pada saat ini. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami semua dan meyakinkan kami untuk terus setia sampai pada akhirnya. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Saya percaya bahwa pada malam ini setiap saudara yang mengikuti jam doa ini akan alami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Semua pergumulan doa saudara, biarlah engkau bawa di hadapan Tuhan dengan penuh keyakinan. Karena Tuhan itu sungguh mengasihi kita semua. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah Tuhan itu panjang sabar. Di dalam Mazmur pada pasal 145 kita baca ayat 8.
Mazmur 145 ayatnya yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Firman ini jelas sekali kepada kita semua bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu panjang sabar dan besar kasih setianya. Ini hal yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, ketika saya merenungkan firman Allah ini, saya teringat kembali masa hidup saya yang lalu. Saya berpikir bukan karena Tuhan panjang sabar, saya tidak mungkin lagi layak untuk menjadi pelayan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan itu pengasih dan penyayang, maka saya tidak mungkin akan jadi seorang hamba Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merenungkan berbagai kejahatan, berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah yang saya lakukan hari-hari yang lalu. Dan saya merasa bahwa sebenarnya kalau Tuhan tidak panjang sabar, kalau Tuhan tidak penuh sayang, saya pasti tidak akan menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi oleh kemurahannya, karena panjang sabarnya menuntun saya, dari awal hidup saya di dalam kejahatan, ada pengampunan, ada tuntunan, ada didikan, ada bimbingan Tuhan. Saudara Bapak Ibu sekalian, dan pada akhirnya saya menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak pernah terlintas dalam pikiran bahwa pada akhirnya saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi saya percaya karena panjang sabar Tuhan untuk terus membentuk hidup saya seperti seorang penjunat yang mengambil bejana yang hancur lalu dibentuknya kembali menjadi indah. Seperti itulah kira-kira gambaran hidup saya. Bejana yang sudah hancur diambil kembali oleh Tuhan, dan bejana itu ada di tangan Allah, lalu dibentuknya menjadi indah sehingga saya bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, mungkin sementara Anda mendengar firman ini, Anda pun ada di antaranya yang merasa seperti saya, yang kalau dilihat dari cara hidup yang lalu, rasanya kita tidak layak disebut anak Tuhan. Rasanya kita tidak layak untuk ikut Tuhan karena hal-hal yang kita buat begitu jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ingatlah firman Allah berkata saat ini, Tuhan itu panjang sabar. Dia akan bimbing saudara, dia bimbing saya, dia bimbing kita semua dengan kasih dan sayangnya. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, bukan hanya dengan sabar, tetap dengan penuh kasih sayang. Sampai kita ada di hadiratnya, dan kita menyadari kehidupan kita, dan kita berubah. Kita tinggalkan hidup lama kita kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, dengan sabarnya Tuhan menuntun kita di dalam kasih dan sayang yang penuh dengan kesetiaan. Luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, maka pada saat ini kalau ada di antara saudara yang merasa sudah tidak lagi layak, maka saya katakan kembalilah kepada Tuhan. Datanglah kembali kepada Allah. Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang dengan penuh kesadaran. Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang dengan penuh penyesalan. Saya teringat kepada Maria, saudaranya Lazarus dan Marta. Saudara, dia ketika mendengar Yesus ada di kampung, dia ambil minyak dibuli-buli, minyak wangi. Lalu dia pergi, saudaraku, dia pecahkan mulut minyak itu, buli-buli itu, lalu disiram minyak itu di kaki Yesus. Lalu disekannya dengan rambutnya sendiri.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, ini tanda penyesalan Maria akan semua yang telah dia lakukan. Inilah penyesalan Maria akan semua perbuatannya. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, dia merasa tidak layak, saudaraku. Itu sebabnya dia hanya berlayak di kaki Tuhan. Saudaraku, rambut yang menjadi perhiasan seorang wanita. Bahkan orang berkata bagi seorang wanita rambut adalah mahkota. Tetapi bagi Maria, mahkota itu hanya layak di kaki Tuhan saja. Dia merasa dia tidak berarti. Dia merasa dia bukanlah siapa-siapa. Saudara, tetapi dia datang dengan penuh penyesalan. Dia datang dengan membawa seluruh hidupnya. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Sehingga dia tidak sayangkan minyak yang mahal itu dicurahkan di kaki Yesus. Dan tidak disekanya dengan sapu tangan. Tidak dilapnya dengan kain. Tetapi dilapnya dengan rambutnya. Diseka dengan rambutnya. Itu menandakan bahwa hidup Maria itu hanyalah ada di telapak kaki Tuhan. Dan penyesalan kerendahan hati ini yang dinyatakan oleh Maria itu mempersiapkan Maria untuk melihat suatu mujizat yang besar yang akan terjadi dalam hidupnya. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Maria itu tidak sia-sia. Sekali lagi panjang sabar Tuhan menuntun Maria dengan penuh kasih dan penuh sayang. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, Maria tidak menyadari apa yang dia lakukan ini sebenarnya mempersiapkan dia untuk melihat mujizat yang besar yang akan terjadi di hari kemudian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, ini bicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Mari lakukan dalam hidup ini kebaikan-kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan, mungkin kebaikan itu tidak dibalas juga dengan kebaikan. Saudaraku, tapi yang penting kita bisa melakukan kebaikan kepada setiap orang, maka nama Tuhan dimuliakan. Dan itu akan mempersiapkan Anda pada akhirnya. Engkau akan melihat Tuhan bekerja begitu luar biasa. Saya pernah berdoa untuk beberapa orang, hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan, saudara. Saya doakan sampai keluar dari rumah sakit. Selesai sembuh. Tiap hari saya doakan. Sudah sembuh, keluar rumah sakit. Telepon saya pun enggak. Paling tidak saya harap dia telepon kasih tahu bilang terima kasih. Karena sudah didoakan tiap hari. Kalau tidak salah itu selama 2 minggu. Tiba-tiba saya baru tahu bahwa dia sudah keluar rumah sakit dari temannya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi bagi saya tidak masalah. Yang penting sudah sembuh. Tapi perbuatan baik itu tidak dilupakan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian. Kalau mungkin hanya dia yang membalas kebaikan saya. Paling hanya terima kasih. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tahu-tahu saya dibel oleh seorang anak Tuhan. Om, datang kemari. Oh iya. Saya datang. Dia bilang, udah berapa lama itu mobil om? Kaget juga saya ya. Oh udah sekian tahun. Udah om, ganti aja mobil baru. Ya, itu ada mobil baru keluar Rimbon. Yang keluar tahun 2021. Wah, saya bilang, puji Tuhan, haleluya. Saudara, perbuatan baik itu selalu dihargai oleh Tuhan. Amin, saudara. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan saudara menuntut balas. Saudara-saudaraku, biarlah kita lakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan Tuhanlah yang menilai perbuatan baik yang kita lakukan. Ini hal yang sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Dan saya harap pada kita semua, agar supaya kita melihat apa yang dilakukan oleh Maria. Ketika dia mencurahkan minyak wangi di kaki diseka dengan rambut. Beberapa waktu kemudian baru dia melihat hal yang dahsyat yang terjadi dalam hidupnya. Apa? Lazarus saudaranya
meninggal dunia, sudah 4 hari dalam kubur. Tetapi Yesus datang, pintu kubur dibuka, dan Lazarus dipanggil keluar dari kubur. Dan dia bangkit, dia hidup, dan dia keluar dari kubur dalam kondisi sehat. Oh haleluya, dahsyat saudara. Ini terjadi oleh karena perbuatan baik yang dilakukan oleh Maria untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu saya berikan tahu pada saudara dan saudara sekalian, berbuatlah baik kepada siapapun. Berbuat baik dengan tidak mengharapkan balasannya. Tuhanlah yang memberi balasan kepada kita. Haleluya. Saudara-saudara sekalian. Dan kita perhatikan bahwa Allah yang panjang sabar itu, Allah yang menuntun dengan kasih dan sayangnya. Saudara-saudara, dia tidak akan mungkin membiarkan saudara dalam kesukaran dan kesulitan, sementara Anda terus berbuat baik kepada orang lain. Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti melakukan sesuatu untuk membalas kebaikan-kebaikan saudara. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada semua orang. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, kalau saudara merasa bahwa ada hal-hal yang kau lakukan sehingga engkau ada di dalam kesulitan, maka ingatlah Tuhan itu panjang sabar. Tidak mungkin karena Anda dalam kelemahan, karena Anda sudah jatuh dalam dosa, lalu kalau engkau datang, engkau akan dibuang oleh Tuhan. Enggak, saudara, datanglah dengan penuh kesadaran. Datanglah dengan penuh penyesalan kepada Allah. Dia adalah Allah panjang sabar. Maka dia akan menuntun saudara dengan penuh kasih dan penuh sayang. Luar biasa. Yang penting Anda datang dengan penuh penyesalan. Yang penting Anda datang dengan penuh penyerahan. Maka Tuhan akan merubah hidup saudara. Sama seperti yang saya alami. Tuhan rubah sampai hari ini. Bisa melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Dan biarlah setiap orang datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan menyerahkan diri saudara kepada Allah dengan tidak takut karena kita melakukan dosa. Tetapi percaya bahwa dengan kesabaran Allah, Anda akan dituntun kepada kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, saya ajak kita membaca satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 47 dan 48. 1 Korintus pasal 15 ayat 47 dan ayat 48. Ayat 47 dan 48. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Perhatikan, manusia pertama berasal dari debu tanah. Dan bersifat jasmani. Bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Demikian juga makhluk-makhluk alamiah kita semua ini. Itu sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Dan orang-orang yang sudah sadar bertobat membuang segala keinginan dagingnya, maka menjadi sama seperti dia yang berasal dari sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, oleh panjang sabar Allah kita akan dituntun dari manusia jasmani menjadi manusia rohani. Haleluya. Saudara, kalau kita tidak menyerah total dalam tuntunan Tuhan, kita tidak akan alami perubahan yang begitu hebat. Tetapi saya percaya dengan panjang sabar Allah kita akan dituntun ketika kita mulai menyerahkan diri kepada Allah. Seperti Maria, dia berubah total. Saudara-saudara sekalian, kalau tadinya perbuatannya tidak dalam kebenaran, tetapi ketika dia berubah, dia sadar, dia bertobat, maka dia lebih banyak duduk di kaki Yesus dan mendengar setiap perkataan-perkataan Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih,
dari manusia jasmani menjadi manusia rohani. Inilah tuntunan Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi. Oleh karena itu pada saat ini, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan panjangkan firman Allah, tapi biarlah firman Allah yang singkat ini akan menuntun kita semua di dalam kebenaran Tuhan, akan membawa kita dalam anugerah Allah, sehingga semua kita mengalami namanya kebaikan Tuhan, karena panjang sabar Tuhan mampu untuk menuntun kita kepada kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sekian jauh firman Tuhan, dan kita akan masuk dalam penyembahan kembali, dan Yohanita akan mengangkat satu pujian. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Maka Jiwaku pun memujimu, amin. sungguh besar, Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Amin. sungguh besar Sungguh besar Kau Allahku. Kita sembah Dia. Rana dia rana lama sanda. Sidi rala lama. Uraya rana lama sanda rana laya rana laya rana mu. Terpujilah Tuhan. Uraya rana rana lamu. Sanda rana lamu. Dimuliakanlah Engkau Raja kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Suraya rana lambaya rana rana lambaya sika rana lam. Uraya rana rana lamu. Uraya rana laya Rina masa narina mo. jiwaku memujimu, Uraya rana lama takarana layas. Kiarana rana lama yasi karana layas. Orena ya rana lama.
kasih, dimanapun Anda berada saat ini, apabila engkau ada pergumulan-pergumulan doa secara khusus, letakkanlah tangan kananmu di dadamu dengan sebuah keyakinan. Engkau mendengar doa ini, engkau percaya bahwa Tuhan akan tolong saudara. Tuhan akan menjawab setiap kerinduan. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, saat ini kami berdoa ya Tuhan, Engkau tilik setiap umat-Mu, mereka yang ada pergumulan-pergumulan doa secara khusus. Hamba mohon Tuhan lawat mereka semua. Jamah setiap pribadi. Engkaulah jawaban dari setiap doa yang mereka panjatkan di hadapan hadirat-Mu pada malam ini. Maka saat ini hamba mohonkan ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu turun atas umat-Mu dan menjawab setiap doa mereka. Maka saat ini dengar dengan baik Bapak Ibu sekalian. Kalau ada di antara saudara yang menderita karena sakit, biarlah engkau percaya bahwa malam ini kuasa Allah mengalir atas saudara. Dan mujizat Allah terjadi atas hidupmu. Terjadi di dalam setiap langkah yang engkau lalui. Sekarang engkau terima kesembuhan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian apabila ada di antara saudara yang saat ini bergumul karena sebuah pekerjaan, maka percaya Tuhan yang akan tolong saudara di tengah-tengah kesulitan saat-saat ini. Tetapi percayalah, bagi orang percaya pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan terbuka. Oleh karena itu terima jawaban Tuhan kepada saudara. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi saudara yang saat ini mengalami masalah-masalah dalam keluarga, masalah di antara suami dan istri, orang tua dan anak, saat ini saudara dengar betul firman Allah datang kepadamu, bahwa Allah itu pengasih penyayang, dan Dia panjang sabar dan besar kasih setianya. Oleh karena itu biarlah engkau percaya bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi rumah tanggamu, Tuhan mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, mengasihi anak-anakmu. Maka engkau percaya bahwa malam ini pemulihan itu terjadi atas hidup keluarga saudara. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sikaran alamatakan, sikaran alamayas, kiaran anadena, sikaran alamatakan, sikirin amakata. Setiap saudara yang alami setiap masalah-masalah berat, saat ini saudara mulai duduk ngelamun. Oleh karena engkau berpikir tidak ada lagi jalan keluar. Dengar firman Tuhan ini. Allah itu panjang sabar. Allah itu pengasih dan penyayang. Dia sangat mengasihi engkau. Dia tidak akan biarkan engkau berada di tengah-tengah penderitaan itu. Tuhan akan datang kepadamu dan Tuhan akan buka jalan, bebaskan engkau. Saat ini engkau terima kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan. Hurana mayas. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Kau
Terima kemenangan dari Tuhan. Shikarana mataka. Bapa, dimanapun umatmu berada pada saat ini, mereka yang berseru-seru kepadamu, memohon pertolongan, oleh karena keadaan yang begitu sulit mereka hadapi. Hamba mohon ya Tuhan, biarlah Engkau jawabannya, buka jalan bagi mereka. Tuhan, Engkau yang memberkati umat-Mu. Hamba mohon terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lama. Setiap saudara yang merasakan sakit bagian dalam, di bagian perut, dan di bagian dada, saudara taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Dan percaya bahwa saat ini kuasa mujizat Allah terjadi dalam hidup saudara. Maka penyakit yang ada dalam perut dan penyakit yang ada di bagian dada, setiap saudara yang ada penyakit ini, engkau pegang dengan iman. Percaya mujizat terjadi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa mujizat terjadi. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Percaya, engkau periksa bagian perut dalam, engkau periksa bagian dadamu, dan engkau rasakan mujizat itu sementara terjadi atasmu. Mujizat itu sementara berlaku atas saudara. Korana matakana, shikaran alamatakana, sandaran alamatakana. Saudara yang sakit bagian belakang kepala, bagian belakang, bawah leher, saat ini engkau percaya kuasa Tuhan menjamah dan menyembuhkan engkau. Penyakit yang engkau derita, dengar betul saat ini. Jangan katakan bahwa itu sudah lama dan tidak bisa disembuhkan. Percaya malam ini kuasa Tuhan bekerja atasmu. Mujizat Allah mengalir dalam hidup. Semua saudara yang merasa sakit bagian belakang kepala saudara, saudara percaya kuasa Allah bekerja atasmu. Mujizat Allah terjadi. Pada saat ini terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima mujizat. Saat ini kesembuhan sementara melawat setiap pribadi. Bagi saudara yang alami jalan buntu, tidak boleh menjadi kecil hati. Tuhan adalah pengharapan. Kau terima jawaban dari Tuhan. Dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Tidak akan mungkin biarkan Anda seperti itu. Cari Tuhan, percaya mujizatnya. Dia akan buka jalan untuk saudara. Terima pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat sampai daerah. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, para kabinet. Kami berdoa untuk TNI dan Polri ya Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, dokter, suster, relawan kesehatan. Kami serahkan semua dalam lindungan Tuhan, agar mereka semua tetap sehat dalam lindungan Allah. Dan Tuhan berikan mereka hikmat, sehingga mereka bekerja dengan baik, dengan sehat dalam jaminan Tuhan.
Kami doakan dan berkati pemerintah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menyerahkan bangsa ini kepada Tuhan dalam pimpinan dan perlindungan Allah. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami berdoa khusus untuk Surabaya. Tuhan tolong kota ini. Kami taruh di tangan Tuhan penduduk Surabaya, biar tetap ada di dalam kendali kuasa Allah. Sehingga virus corona tidak lagi menelan banyak korban di kota ini. Kami hancurkan virus itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga seluruh penduduk kota Surabaya akan tetap di dalam perlindungan Allah. Pemerintah kota Surabaya kami serahkan kepada Tuhan dalam pimpinan dan perlindungan. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan Jawa Timur biar tetap ada di dalam pemeliharaan Allah. Gubernur kami biar ditolong Tuhan, dilindungi, diberkati. Terpujilah Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang kita angkat dua tangan kita kepada Tuhan untuk terima berkat. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus akan tetap menyertai sepanjang langkah hidup kita. Mulai sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Diberkatinya rumah tanggamu masing-masing. Diberkatinya semua mata pencaharian. Diberkatinya segala usahamu. Diberkatinya engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan akan menyertaimu, menghindarkan akan segala malapetaka maut, menjauhkan dari segala kecelakaan. Tuhan Yesus menjamin kita, Dia akan terus bersamamu sampai kesudahan alam. Maka sekarang berkat dari Allah Bapa di sorga turun dengan segala kelimpahannya kepadamu sekalian, terjadi dalam hidupmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selesai, Tuhan memberkati.